Perkembangan industri perkapalan nasional menunjukkan tren cukup positif, saudara. Hal tersebut terkonfirmasi dengan banyaknya proyek strategis yang telah digarap. Salah satunya pembuatan kapal selam Scorpene oleh PT PAL yang saat ini sedang proses desain. Proses pengerjaan kapal selam canggih tersebut bekerja sama dengan perusahaan asal Prancis dan pengerjaan fisiknya ditargetkan tahun 2025. Dan adik-adik mahasiswa semua, PT PAL Indonesia siap mendukung pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Perusahaan ini terus berprogres dalam pembuatan kapal frigate Merah Putih. Dari 161 blok desain, PT PAL Indonesia sudah menyelesaikan 110 blok, sementara pembangunan fisiknya sudah mencapai 58 blok. Kapal induk juga akan menjadi salah satu target dalam pemerintahan baru untuk dibangun. Selain kedua alutsista tersebut, PAL juga tengah berprogres dalam pembuatan alat utama sistem pertahanan kapal selam Scorpene. Pembuatan kapal selam Scorpene saat ini sedang proses desain. Proses pengerjaan kapal selam canggih tersebut bekerja sama dengan perusahaan asal Prancis. sekarang sedang proses desain dan proses untuk persiapan supply chain dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun depan pemotongan plat pertama sudah bisa dilakukan. Kalau berapa persen progresnya? Kalau progresnya masih belum, secara fisik belum, karena untuk desain saja kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemerintah selanjutnya ini memang akan melakukan fokus pada industri-industri di klaster energi, klaster material maju, klaster transportasi, dan klaster pertahanan. Sehingga 4 klaster ini memang didorong oleh pemerintahan yang baru nanti untuk menghasilkan national champion. Sebelumnya, PT PAL Indonesia mendapat kepercayaan untuk membangun 2 kapal selam Scorpene. BUMN bidang industri pertahanan itu akan mengerjakan pembuatan kapal selam canggih bersama perusahaan asal Prancis Naval Group. Pelaksanaan pembangunan kapal selam Scorpene itu sepenuhnya digalangkan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Kerjasama antara Indonesia dengan Naval Group menjadi jembatan transfer of technology. Kepercayaan besar tersebut diberikan lantaran PT PAL Indonesia sudah terbukti mampu mengerjakan pembuatan kapal selam. Dari total 4 kapal selam TNI Angkatan Laut saat ini, 1 diantaranya dibangun di galangan PT PAL Indonesia, yakni KRI Alugoro 405. Alat utama sistem persenjataan strategis milik TNI Angkatan Laut itu menjadi kapal selam modern pertama yang dibangun putra-putri terbaik bangsa. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan lokal. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Sementara itu 95% potensi maritim Indonesia lari ke luar negeri, saudara. Indonesia hanya mengelola 5%. Mahasiswa Indonesia termasuk UGM Yogyakarta diajak bersama-sama untuk merebut dan memanfaatkan kembali potensi keekonomian dan kemandirian di kemaritiman Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Industri maritim menjadi tulang punggung bagi majunya peradaban dunia, sehingga semua pihak perlu untuk menaruh perhatian. Bahkan 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan dan masih mempunyai potensi lebih dari 95% untuk bisa dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan anak negeri. Namun, selama ini presentase sebesar itu lari ke luar negeri dan Indonesia hanya mendapat bagian 5%. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot, mengatakan hal itu pada Leader Talks PAL Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya, industri maritim di Indonesia perlu sinergi dan kontribusi nyata dari para akademisi, baik dari dosen melalui riset dan penelitiannya, atau dari para lulusan perguruan tinggi. Karena itu, doktor di bidang arsitektur perkapalan dari Nagasaki Institute of Applied Science and Hiroshima University ini mengajak mahasiswa Indonesia, termasuk UGM Yogyakarta, diajak bersama-sama untuk merebut dan memanfaatkan kembali potensi keekonomian dan kemandirian di kemaritiman Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Karena membangun kapal itu seperti membangun kota terapung, sehingga seluruh keahlian itu ada di situ, maka kerjasama dengan UGM tidak hanya saja pada jurusan-jurusan khusus, tapi
berbagai jurusan itu kita bisa adakan kerjasama, baik itu riset dasar maupun riset implementasi. Artinya alumni dari UGM bisa ditarik. Sangat memungkinkan, dan sekarang pun juga sudah ada alumni UGM yang bekerja di PT PAL. Ajakan PT PAL Indonesia untuk mengelola kemaritiman Indonesia diimplementasikan dalam penandatanganan nota kerjasama antara Rektor UGM Ova Emilia dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharudin Jenot. Hasil dari bentuk kerjasama ini diharapkan mendorong kemajuan bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dan sekaligus mendorong hilirisasi riset kampus ke industri. Ya, ini merupakan salah satu ya, kita kan juga banyak ya industri masuk ke kampus, goes to campus, dan PT PAL ini salah satunya. Ada paling tidak ada dua hal yang kita berharap dengan banyaknya kegiatan ini. Yang pertama mungkin tadi untuk talent scouting ya, jadi alumni-alumni atau mungkin calon-calon alumni yang nanti akan bekerja di tempat yang tepat. Yang kedua juga untuk memperkuat dan menegaskan kembali universitas ini harus menjadi research and development dari industri-industri yang ada di Indonesia. Sehingga ada sinergi antara kampus dengan industri, dan saya kira dengan acara-acara seperti ini membuka wawasan bagi semuanya untuk kita berperan bersama. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dipilih PT PAL untuk bekerja sama mengelola kemaritiman Indonesia bukan tanpa alasan. UGM sebagai salah satu universitas besar memiliki berbagai keahlian khusus mulai dari jurusan teknik nuklir hingga teknik sipil untuk membangun kerjasama dengan industri kemaritiman Indonesia. Bahkan para alumni kampus rakyat itu bisa dilibatkan untuk riset maupun bekerja di dalam industri maritim. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.